terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Puji Tuhan kalau kita boleh berada di minggu ketiga di bulan Mei, dan kita bersyukur karena Tuhan selalu menyertai dan memberkati, dan kita boleh tetap beribadah meskipun secara online pada saat ini. Mari saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri, dan kita akan menyanyikan kidung pujian yaitu NKB nomor 5 ayat 1 dan 2. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari kita tabiskan ibadah pada saat ini. Dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats pembimbing pada pagi ini terdapat di dalam Pertama Korintus pasal 1 ayat 10 yang berkata, "Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, dengarkanlah ke-10 hukum Allah seperti yang tertulis di dalam kitab Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Allah mengucapkan segala firman ini. "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku,
tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan bunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau ibunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Jemaat diminta untuk berdiri. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Yesus Kristus kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkamai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia.
tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, firman yang hidup, kami bersyukur kepadamu oleh karena kami boleh beribadah di pagi ini. Dan dalam ibadah kami ini Tuhan, Engkau memperkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Engkau kiranya mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar supaya firman Tuhan yang kami baca, kemudian kami renungkan, boleh kami wujudkan di tengah-tengah kehidupan kami. Dan semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan-Mu, biarlah Engkau berfirman kepada kami pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagian firman Tuhan pada pagi ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata demikian. Ucapan syukur. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita, Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis,
selain Krispus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus, aku yang membaptisnya. Kecuali mereka, aku tidak tahu, entahkah ada lagi orang yang aku baptis. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Demikianlah bagian firman Tuhan pada saat ini, dan yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya selalu. Haleluya. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Karena itu, hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka cita atau karena terpaksa. Sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Sementara kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, bersama-sama kita menyanyi dari NKB nomor 133 ayat 1 dan 3, syukur padamu ya Allah. Kita doakan persembahan kita. Kepadamu ya Tuhan, kami naikkan syukur kami naikkan puji kami, karena anugerah dan kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, kami juga bersuka cita dan bersyukur kami boleh memberikan persembahan syukur kami. Dan biarlah ya Tuhan, persembahan syukur kami ini dapat kami pakai di tengah-tengah jemaat-Mu. Dan biarlah kami boleh bersuka cita karena apa yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami mampu memberikannya juga dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syukur kami. Terpujilah nama-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Tema pada pagi ini yaitu keutuhan gereja sebagai bukti martabat Kristiani. Sekali lagi, keutuhan gereja sebagai bukti martabat Kristiani. Saudara, berbicara tentang keutuhan gereja,
Pasti setiap gereja ingin supaya gerejanya tetap utuh. Siapa yang mau gerejanya terpecah? Pasti tidak ada yang mau. Walau demikian, saudara, tidak dapat disangkali, menjaga keutuhan gereja atau persekutuan tidaklah semudah kita mengucapkannya. Bahkan bisa saya katakan, gereja atau persekutuan orang beriman terkadang banyak sekali menghadapi tantangan-tantangan, bahkan perselisihan yang kadang-kala mengarah kepada perpecahan. Dan inilah kondisi jemaat di Korintus. Jemaat yang didirikan oleh Rasul Paulus. Tetapi setelah Paulus tidak berada lagi di Korintus, karena dia harus berpindah atau pergi ke tempat lain untuk memberitakan Injil. Nah, di sana Paulus mendengar berita tentang kondisi jemaat Korintus melalui keluarga Chloe, bahwa ada perselisihan yang terjadi di dalam jemaat. Seperti yang terlihat dalam bacaan kita pada ayat yang ke-11. Padahal saudara, jemaat Korintus adalah jemaat yang sangat dipenuhi dengan kasih karunia Allah. Jemaat yang kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan pengetahuan. Mereka tidak kekurangan suatu karunia pun. Allah telah memperlengkapi mereka. Seperti yang kita lihat di ayat 4, ayat 5, dan juga ayat 7 dari bacaan kita tadi. Mereka merupakan jemaat yang bisa saya katakan dengan paket lengkap. Dan Paulus sangat mengucap syukur atas keberadaan jemaat di Korintus ini. Dan ini saudara seharusnya menjadi kekuatan jemaat untuk menjaga dan merawat keutuhan gereja atau jemaat. Tetapi dalam perkembangannya, jemaat diperhadapkan dengan masalah, yaitu adanya perpecahan di antara mereka. Dan menyikapi ini, Rasul Paulus menasihatkan jemaat seperti yang kita lihat pada ayat 10 dari bacaan kita yang berkata, "Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir." Saudara, di dalam nasihatnya ini, Paulus ingin menekankan kepada jemaat bahwa jika mereka menghormati nama yang olehnya mereka dipanggil, yaitu nama Tuhan kita Yesus Kristus, maka umat harus hidup seia sekata, erat bersatu dan sehati sepikir. Dengan kata lain, Paulus ingin menegaskan bahwa Kristus yang telah memanggil umat atau jemaat itu harus lebih utama dari segalanya. Dan ketika umat mengutamakan Kristus, maka persekutuan hidup dalam jemaat pasti dapat dirasakan. Jemaat dapat merasakan persekutuan yang indah dalam hidup berjemaat. Ketika Kristus menjadi yang utama dari apapun, maka kehidupan yang harmonis dan indah pasti bisa terwujud dalam kehidupan gereja atau persekutuan jemaat. Seperti contoh, bentuk hidup yang seia sekata. Hidup yang bagaimana, saudara? Yaitu hidup yang mau bersama-sama berupaya untuk mempertahankan persekutuan. Apapun yang terjadi, tantangan apapun yang dihadapi,
pasti semua umat mau menjalaninya. Mengapa? Sebab semua yang dilakukan hanya untuk Tuhan sebagai kepala persekutuan itu. Dan ketika terjadi sedikit kesalahpahaman dengan sesama anggota jemaat, maka mereka nggak mudah untuk menyerah atau marah, lalu kemudian pergi dari jemaat. Mengapa? Karena dia tahu dia ada di jemaat itu hanya karena Tuhan yang memanggil, dan di sana dia melakukan segala sesuatunya juga untuk Tuhan. Yang berikut, saudara, erat bersatu dan sehati sepikir. Bagaimana model kehidupan jemaat yang erat bersatu dan sehati sepikir? Saya yakin, saudara, jika jemaat mau mewujudkan kehidupan yang erat bersatu dan sehati sepikir seperti contohnya, bisa atau mau saling peduli, saling menghargai, saling mengasihi, saling mengayomi, saling melengkapi dalam kepelbagaian, ya. Karena kita pasti dengan berbagai macam pemikiran dan yang lain sebagainya. Tetapi kalau kita bisa sehati sepikir, kita erat bersatu, maka perselisihan itu tidak akan ada. Sebab semua itu dilakukan bukan untuk pendeta saya, bukan untuk karena saya majelis, tetapi itu kita lakukan untuk Tuhan, ya, yang sudah memanggil saya dalam persekutuan ini dan mau memakai saya untuk siapa? Untuk Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya mari kita melihat, ya, mengapa ada perselisihan yang terjadi di jemaat Korintus seperti yang Paulus dengar dari keluarga Chloe. Nah, saudara, untuk kita ketahui, kota Korintus adalah sebuah kota besar, ya, dan menjadi pusat perdagangan, pusat kebudayaan dan juga pendidikan. Penduduk Korintus sangat majemuk. Di sana ada campuran orang-orang Romawi, Yunani, Yahudi, dan juga pendatang-pendatang dari daerah lain di sekitar situ. Korintus juga menjadi kota yang memiliki bermacam-macam budaya dari daerah masing-masing pendatang itu. Juga dalam hal ekonomi, sosial, doktrin agama, dan juga etika. Nah, jemaat Korintus berada di tengah situasi dan kondisi kota Korintus yang seperti saya jelaskan tadi. Dan rupanya, saudara, keadaan di sekitar jemaat turut mempengaruhi jemaat Korintus dalam pelayanan, dalam pemberitaan Injil, dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat, saudara, di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat 18, di situ dikatakan begini, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang disalibkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Saudara, di sini menjelaskan bagaimana orang-orang Korintus pada saat itu sangat bangga akan kemampuan intelektual seseorang. Bahwa semakin tinggi kemampuan intelektual seseorang, maka dia akan semakin dihargai dalam masyarakat. Dengan latar belakang budaya masyarakat ini, maka dapat dikatakan jemaat Korintus adalah jemaat yang juga memiliki kebudayaan atau model hidup yang tinggi dan kritis. Dan karena itu, saudara, berpengaruh juga di dalam mereka mendengar khotbah-khotbah atau ceramah-ceramah dari pemimpin-pemimpin keagamaan pada saat itu.
Mereka suka dan ngefans kepada pemimpin-pemimpin gereja yang memberikan kesan spesial untuk mereka. Dan inilah yang menimbulkan penggolongan-penggolongan atau pengelompokan dalam jemaat. Dan penggolongan atau pengelompokan dalam jemaat inilah, saudara, yang dilihat oleh Rasul Paulus sebagai sumber perselisihan dan bisa berakibat kepada perpecahan dalam jemaat Korintus. Dan tentang penggolongan atau kelompok yang timbul dalam jemaat, boleh kita lihat, saudara, di dalam ayat 12, ya. Kita boleh melihat di situ ada beberapa kelompok atau golongan yang timbul dalam jemaat Korintus. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Mari kita lihat satu persatu, ya saudara, golongan-golongan ini. Yang pertama, mereka yang menyebut diri golongan Paulus. Mereka ini kelompok yang mengidolakan Paulus, sebab Paulus yang mendirikan jemaat Korintus. Paulus dilihat sebagai bapa rohani mereka. Dan mayoritas kelompok ini adalah orang non-Yahudi, dan mereka sangat suka atau terkesan dengan khotbah-khotbah Paulus. Lalu saudara, kelompok yang kedua, yaitu kelompok golongan Apolos. Apolos adalah seorang Yahudi yang berasal dari Alexandria. Dia adalah seorang yang terpelajar, dia fasih berbicara, dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Nah, ini golongan atau kelompok kedua. Selanjutnya kelompok yang ketiga, yaitu yang menyebut dengan golongan Kefas. Kefas dalam bahasa Aram artinya batu karang. Kalau dalam bahasa Yunani adalah Petra atau Petrus. Nah, saudara, rupanya Petrus pernah melayani di Korintus dan ada yang menyukai dia dan menjadi pengikutnya. Dan selanjutnya golongan yang terakhir, yaitu golongan yang keempat, adalah golongan Kristus. Golongan ini merasa lebih tinggi dari kelompok yang lain. Mereka merasa lebih benar dan mengklaim bahwa mereka punya hubungan yang khusus dengan Kristus. Nah, saudara, inilah keempat golongan atau kelompok yang muncul di jemaat Korintus. Dan mengapa kelompok-kelompok ini muncul? Karena masing-masing golongan melihat kehebatan dan karisma dalam diri pemimpin mereka itu. Padahal, saudara, kalau kelompok atau golongan ini tidak saling bersaing untuk melihat bahwa kelompok mana yang lebih hebat, atau kelompok saya lebih hebat dari yang lain, kelompok saya lebih benar dari yang lain, kelompok saya lebih kudus misalnya, dan seterusnya. Sebenarnya ini adalah suatu kekayaan dalam pemberitaan Injil, jikalau saling mendukung. Tetapi sayangnya tidak demikian. Dan tentang ini, saudara, Rasul Paulus memberikan penekanan kepada jemaat di Korintus bahwa Rasul Paulus, Apolos, Kefas, ataupun kelompok Kristus dan pemimpin yang lain dalam jemaat, mereka hanya sebagai alat yang dipakai Tuhan. Hanya semata-mata sebagai alat saja. Dan tugas mereka yang utama adalah memberitakan Injil, seperti yang dikatakan pada ayat 17 dari pembacaan kita tadi. Bahkan, saudara, kalau kita lihat di dalam pertama Korintus pasal 3
ayat 6, di situ Rasul Paulus dengan bijak berkata, "Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan." Dengan kata lain, saudara, sehebat apapun seorang pemimpin jemaat, tugasnya adalah menanam, menyiram, dan Allah yang memberikan pertumbuhan. Jadi, jangan sombong, sebab kita hanyalah alat, dan yang besar dan hebat adalah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa makna atau pesan untuk kita melalui firman Tuhan pada saat ini? Apakah firman Tuhan ini masih relevan dengan kehidupan kita saat ini? Saya menjawabnya sangat, bahkan pakai banget. Mengapa? Karena gereja dalam perkembangannya juga banyak mengalami keadaan seperti di jemaat Korintus. Ada juga terjadi perselisihan dan perpecahan di jemaat-jemaat. Bahkan tidak hanya jemaat, ada juga sinode yang terpecah. Banyak juga kita melihat, saudara, jemaat yang suka kepada pemimpin atau gembalanya misalnya, dan sudah ditempatkan di situ bertahun-tahun, ya mungkin 10 atau 15 tahun. Tetapi oleh karena sudah harus pindah, dia harus pindah dari tempat itu. Cuma tidak pindah karena mungkin sudah nyaman, ya. Tetapi karena harus pindah juga, akhirnya pindahlah sang pendeta atau pemimpin. Tetapi tidak pindah sendiri rupanya. Ada separuh jemaat juga yang mengikutinya. Nah, ini saudara yang tidak boleh terjadi. Seorang pengkhotbah, seorang pelayan Tuhan yang disukai oleh jemaat harus tetap ngeh bahwa saya adalah alat di tangan Tuhan. Sehebat apapun, yang hebat adalah Tuhan, bukan saya. Yang luar biasa adalah Tuhan, bukan saya. Sehingga kita tidak menjadi orang yang sombong. Atau ada juga saudara mungkin yang di jemaat tidak cocok dengan pelayan, ya, atau mungkin dengan sesama jemaat. Ada yang sedikit kles, ya. Lalu kemudian udahlah, saya pindah aja dari sini. Mending pindah, nggak ada sejahtera. Dan mungkin masih banyak contoh-contoh lain yang tidak saya sebutkan, saudara. Padahal saudara, semua itu seharusnya tidak boleh terjadi. Jika kita tahu dan mengerti apa arti kehadiran kita dalam suatu persekutuan dan untuk apa kita ada di dalam persekutuan jemaat itu. Tujuan kita untuk apa di persekutuan jemaat ini? Apa maksud kehadiran kita Tuhan panggil di jemaat Gemis Depok ini, dan apa tujuan kita di sini? Nah, seperti saya jelaskan tadi di atas, kita dipanggil oleh Tuhan di jemaat Gemis Depok ini, dan kita di jemaat ini juga dengan tujuan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Bukan untuk yang lain.
Dan kalau kita tahu ini saudara, maka apapun tantangan ya yang kita alami, kita akan tetap mau untuk melakukan yang terbaik. Karena yang kita buat bukan untuk siapa-siapa, tetapi untuk Tuhan. Karena itulah arti kehadiran dan tujuan kita di jemaat yang Tuhan panggil untuk kita hadir. Saudara hadir di gereja Gemis Depok bukan karena sekedar saya orang Sange Talaut misalnya ya. Tetapi kita hadir di sini karena Allah mau pakai kita. Jadi bukan kebetulan. Allah mau kita hadir di sini dan melayani Dia. Saya yakin kalau kita tahu ini saudara, maka perselisihan atau perpecahan itu tidak akan terjadi. Apalagi tema kita pada saat ini berkata keutuhan gereja sebagai bukti martabat Kristiani. Luar biasa, ini yang harus kita jaga saudara. Kita rawat, kita sirami persekutuan ini supaya tetap utuh dan juga akan bertumbuh dan berkembang. Karena tugas kita menanam, menyiram, dan Allah yang akan memberikan pertumbuhan. Kiranya saudara-saudara kekasih yang telah terpilih sebagai majelis jemaat boleh melihat ini sebagai panggilan Tuhan, bahwa Tuhan mau pakai saya untuk melayani Dia di tempat ini, dan kehadiran saya boleh membawa kemuliaan bagi Tuhan lewat pelayanan saya. Tuhan kiranya memberkati saudara supaya saudara mau untuk melayani Dia di jemaat Gemis Depok ini. Bahkan Tuhan memberkati gereja Masehi Injili Sangihe Talaut pada umumnya dan Gemis Depok pada khususnya dalam seluruh pelayanan ke depan. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan serta mengucapkan pengakuan iman kita dengan penuh penyerahan diri bersama-sama dalam keesaan dengan semua umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat. Saya mengundang saudara-saudara untuk bangkit berdiri dan kita bersama-sama berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena Tuhan menyertai dan memberkati kami, dan kami boleh memasuki minggu ketiga di bulan Mei ini. Tuhan, kiranya Engkau tetap menyertai dan memberkati kami di dalam seluruh perjalanan kehidupan kami, khususnya di minggu yang baru,
dan biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang berarti untuk Tuhan dimanapun Engkau menempatkan kami. Bapa di sorga, kami mau berdoa untuk Jemaat Gemis Depok pada khususnya dalam seluruh pelayanan ke depan. Kiranya Tuhan Yesus menyertai dan memberkati untuk pendeta, majelis jemaat, pengurus-pengurus komisi, bahkan sampai kostor sekalipun. Tuhan menyertai dan memberkati dalam seluruh pelayanan yang dilakukan, supaya setiap pelayanan kami kiranya menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk setiap program kerja yang sudah kami tetapkan dan kami laksanakan ke depan. Kiranya Tuhan mampukan kami supaya setiap program ini boleh kami tetapkan dan kami juga mampu untuk mewujudkan di tengah-tengah kehidupan berjemaat ke depan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan yang masih tetap beribadah, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi kami percaya Engkau hadir dan bersama dengan kami. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga di Jemaat Gemis Depok ini, Tuhan kiranya tetap memberkati. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami, di bangku-bangku pendidikan mereka, Tuhan juga menolong dan memberkati. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan yang Tuhan anugerahkan bagi kami dan kami lakukan ke depan. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati, supaya melalui pekerjaan yang kami tekuni boleh membuahkan berkat bagi kehidupan rumah tangga kami, dan juga kami boleh mempersembahkannya untuk Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami juga mau berdoa pada saat ini untuk para janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Tuhan juga menyertai dan memberkati mereka. Kami juga mau berdoa untuk setiap orang tua kami di usia mereka yang lanjut. Tuhan pimpin dan berkati, supaya mereka tetap sehat dan kuat dalam kasih dan pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa juga pada saat ini untuk mereka yang membutuhkan pemulihan dari sakit yang diderita. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati. Melalui setiap makanan, minuman, dan obat-obatan, kiranya saudara-saudara kekasih kami ini boleh mengalami pemulihan. Kami juga mau berdoa pada saat ini Tuhan, untuk mereka yang mungkin merasakan sukacita oleh karena ulang tahun perkawinan ataupun ulang tahun secara pribadi. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati dalam pertambahan 1 tahun usia, supaya di usia yang baru ini boleh menjadi orang-orang yang lebih taat dan setia kepada Tuhan, dan kehidupan yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami mau berdoa sebagai jemaat-Mu, di mana kami bersyukur oleh karena ada anak-anak Tuhan yang boleh terpilih sebagai majelis jemaat. Dan kiranya Tuhan menyertai dan memberkati ketika mereka mempersiapkan diri untuk mau menjadi pelayan-pelayan-Mu. Tuhan berkati supaya setiap mereka yang terpilih mau mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanan mereka di masa kemajelisan yang akan datang. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang ada dalam kerajaan sorga, kami serahkan akan setiap pergumulan jemaat Gemis Depok ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Tuhan berkati dan sertai. Pada saat ini juga Tuhan, sebagai orang-orang, anak-anak yang ada di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami Indonesia, kami juga mau berdoa kepadamu untuk kehidupan bangsa dan negara kami. Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Engkau menyertai dan memberkati setiap pemimpin bangsa dan negara kami di dalam melakukan upaya-upaya memutuskan kebijaksanaan untuk kehidupan bangsa dan negara Indonesia ke depan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati. Secara khusus dalam mengantisipasi akan wabah virus corona yang masih ada di sekeliling kami, Tuhan berkati supaya virus ini
boleh benar-benar lenyap dari kehidupan kami bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa Tuhan, upaya vaksin yang dilakukan, Tuhan kiranya memberkati. Dan kami juga berdoa pada saat ini Tuhan bagi mereka yang berada dalam penderitaan oleh karena gempa bumi ataupun bencana-bencana alam, Tuhan kiranya berkati, supaya mereka boleh bangkit dan boleh menata lagi kehidupan ke depan, karena Tuhan tetap menyertai dan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa syafaat kami, ke dalam tangan-Mu kami serahkan akan seluruh kehidupan kami. Tuhan mau mendengarkan doa kami ini, bukan atas kehendak kami, tetapi kehendak Tuhan yang jadi atas kami. Lalu Tuhan, kami akan mengakhiri akan doa syafaat kami ini dengan mengucapkan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini kita tiba di penghujung ibadah ini, dan saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri, dan sebagai lagu penutup kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 249 bait pertama dan kedua. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pulanglah dengan damai sejahtera dan hiduplah sesuai dengan firman Allah yang sudah saudara dengar tadi. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin.